warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebenarnya jadwal saya adalah hari Sabtu, tapi hari ini kosong, jadi saya kira nggak apa-apa untuk saya isi karena Sabtu juga sebenarnya saya juga berhalangan hadir. Hari ini kita mau belajar tentang agama ya. Yang kemarin kelas pertemuan pertama kelas saya hanya 2 orang karena mungkin pada sibuk konyenan, jadi mungkin pada nggak bisa masuk kelas, jadi ya nggak apa-apa. Tapi kemarin sudah saya upload untuk PPT-nya. Oke, kita langsung saja untuk hari ini, yaitu pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang hidup nyaman dengan ya, selamat datang Mbak Ati. Ya nggak masuk kemarin hanya Mas Ocha sama Mbak El yang datang itu, karena katanya pada masih sibuk konyenan, jadi nggak apa-apa. Oke. Iya, Mbak Erli yang datang kemarin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, di zaman sekarang memang sangat sangat penting sih sebenarnya perilaku jujur itu, dan perilaku jujur itu juga sangat dibutuhkan di semua aspek, termasuk dalam aspek kehidupan seperti itu. Nah, mulai dari diri kita sendiri nih, kita harus introspeksi diri nih. Apakah kita udah jujur atau belum, itu kan yang tahu adalah diri kita sendiri. Nah, hari ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah tentang pentingnya perilaku jujur, kemudian keutamaan perilaku jujur, kemudian ada juga macam-macam kejujuran. Nah, bisa dilihat kan di whiteboard-nya di sini saya tuliskan PPT-nya, kemudian petaka kebohongan. Nah, kalau tidak jujur itu apa aja yang akan kita dapat? Gitu. Kemudian yang terakhir nanti saya akan menyampaikan hikmahnya perilaku jujur. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah ini saya sedikit pengen nanya nih, kenapa sikap jujur itu penting bagi kita, mbak-mbak dan mas-mas semuanya? Mungkin bisa diketik atau bisa ngomong santai aja sih untuk kelas agama kita. Kenapa kita harus jujur? Padahal banyak juga orang-orang yang di luar sana itu yang kadang memang jujur, kadang juga tidak jujur gitu. Jujur salah satu dari kesuksesan. Tanpa kejujuran nggak ada damai. Iya benar. Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Wah, ini sudah saya tuliskan di PPT, Mas Oni. Jadi jujur itu sangat penting ya dalam segala hal urusan. Kalau kita jujur itu akan mendapatkan berkah, ya lebih baik juga. Kemudian ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti. Jadi kayak nggak ada bayang-bayang apa ya, merasa bersalah banget seperti itu. Mbak Nana ya panggilannya ya. Kalau Mbak Nana sudah berperilaku jujur belum ya dalam kehidupan sehari-hari? Satu-satu nih saya tanya Mbak Nana, kemudian nanti siap-siap ya. 50%nya kemana? Wah, masih banyak itu. Tengah berarti. Kemudian siapa ini ya?
sebagai manusia, tapi tidak 50% juga dong Mbak. Oke, Mbak Oni, panggilannya Mbak Oni ya? Atau siapa ya panggilannya? Namanya bagus nih. Oh, Mas Oni. Ocan. Oke. Ocan, oke. Mas Oni udah, Mas Oni dulu deh, nanti baru Mbak Ocan ya. Mas Oni udah berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oh, malah ketawa loh. Mas Oni sudah berperilaku jujur belum dalam berperilaku sehari-hari? Wah, ini pertanda ini harus apa namanya, introspeksi diri banyak-banyak. Kemudian Mbak Ocan. Ini kayaknya Mbak Ocan nih temannya Ciri Marukocan ya. Mbak Ocan. Oke ya. Alhamdulillah. Berusaha jujur ya. Itu lebih bagus karena namanya usaha itu berarti dalam proses menuju kejujuran ya. Oke. Sip. Alhamdulillah kalau seperti itu. Lanjut. Mbak Erli ini udah berperilaku jujur belum? Lupa sampai Mbak Erli sama Mbak Ati gimana? Oke, sambil menunggu jawaban dari Mbak Jut ya. Memperbaiki diri ya. Wah, ini kata-katanya ini ya. Kita lanjut. Jadi kalau kita jujur berarti kok dijahatin orang, wah berarti harus introspeksi diri, apa itu sampai bisa seperti itu ya. Oke. Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan sempurna. Ketika kita berkata jujur, kita tidak akan ketakutan ikuti kita atau kayak khawatir dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu jujur itu memiliki arti kesesuaian. Jadi antara apa yang dan diperbuat. Nah, misal contoh ketika kita berbagi, kita terus menerapkannya gitu. Kemudian suatu berita sesuai dengan yang ada. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu nih biasanya suka gosip. Nah, itu juga harus dihindarkan karena gosip itu kan menyebarkan berita yang kadangkala diimbuhi, kadangkala tidak sesuai dengan apa yang. Nah, di sini dijelaskan juga sebenarnya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 9 yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, bersamalah kamu dan orang-orang yang benar. Jadi di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu bukan kepada Allah, kita harus sama dengan orang-orang yang benar. Nah, ini pertanyaan.
baik kita lanjutkan, yaitu kalau kita udah jujur, udah segala bidang bagus. Nah, apa sih sebenarnya keutamaan jujur itu? Ada dua yang apa yang sampaikan. Yang pertama adalah pemilik kejujuran dari kedudukannya di dunia dan kenapa di dunia dan akhirat? Di dunia ini jujur akan dihargai seperti itu. Nah, kakak memang sebenarnya dari orang yang jujur itu juga gampang juga sih mampu. Dan kalau kita tidak tahu kita jujur atau tidak, bukan begitu, karena memang jujurnya ini kalau tergantung orangnya mau menilai apakah orang itu atau orang itu memiliki sifat yang bagus. Nah, memiliki juga di akhir ini pasti ya udah disebutkan dalam surat Taubah bahwasanya makanya kita harus berteman dengan orang-orang yang jujur. Nah, keutamaan yang kedua, dengan kejujuran seorang akan mencapai orang menguatkan hadis bukan. Misal harusnya apanya dia dapat sama Allah, diberikan apa? Dan diberi airnya. Selanjutnya, nah macam-macam pikiran aja yang pertama jujur niat, tepat niat kita aja udah itu sudah paham dan bahwa nama harus diniat langsung dan yang yang baik itu dikasih pahala oleh Allah Taala akan dapat berikan Allah itu pasti apakah ini dilakukan atau tidak. Ketika tidak, kamu akan mencapai yang kedua yaitu ucapan. Di ucapan ini itu memberi segala sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi harganya 5.000 ya 5.000, 10.000 itu menjadi kejujuran ya. Nah, kedua ada dari suatu untuk kemaslahatan syariat seperti dalam diperang, mendamaikan orang yang berpesta. Apa namanya bohong? Dalam artian bohong bukan. Jangan. Nah, pentingnya adalah jujur dalam perbuatan, yaitu lahir basicnya sehingga salah berbeda antara amal maksudnya sama lagi. Jujur dalam perbuatan ini berarti melaksanakan yang sesuai yang diridhoi Allah SWT. Jadi sesuatu dilarang oleh Allah tidak akan dilaksanakan.
ya kan sesuatu emang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu kata kebohongan. Nah, kata kebohongan sudah disebutkan surat Ali Imran 161 yang beromong ya bahwa yomat sumat kelangan maka tambah lagi. Nah di sini sudah saya tuliskan yaitu pada siapa yang bercerita ini saya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Nah, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dan mereka tidak dizalimi. Seperti itu. Nah, dijelaskan juga dari hadis yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini dari Ibnu Majah yang berbunyi akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Nah ini seperti hari ini ya. Jadi sering lihat kan ya di TV namanya pengacara, mereka dibayar untuk membenarkan orang. Jadi orang yang punya uang banyak itu yang benar gitu. Dan mereka yang nggak punya uang itu yang salah, seperti itu. Jadi sekarang itu astagfirullah sekali, sangat banyak sekali. Saya lanjutkan hadisnya yaitu pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Nah pada saat itu Uwaidah berbicara, ada sahabat yang bertanya apa yang dimaksud Uwaidah. Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwasanya ketika kita tidak mengetahui segala hal urusan tentang orang lain, maka kita jangan ikut campur terhadap urusan mereka, seperti itu. Boleh ikut campur ketika kita tahu situasinya atau kondisinya, gitu ya. Ketika kita tidak tahu, jangan ikut campur karena itu malah akan memperkeruh suasana, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sepertinya tentang hikmah ya, hikmah berperilaku jujur. Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah hati tenang. Ya kalau kita jujur itu jadi nggak ada merasa bersalah atau gimana, itu nggak ada ya. Kemudian mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita jujur, ketika kita melakukan segala hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan kemudahan dalam hidup kita. Kemudian selamat dari azab dan bahaya. Kemudian yang terakhir dijamin masuk surga. Selanjutnya yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ada cerita yaitu dari seorang saleh selalu mewasiatkan kepada pekerjanya untuk selalu meminta kepada para langganannya. Nah ini ceritanya untung di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Suatu hari ini ada seorang Yahudi datang ke tokonya dan membeli sebuah baju yang ada cacatnya. Pada waktu itu pemilik toko tidak ada di tempat, sementara Yahudi tidak mengecek baju ini terlebih dahulu sebelum pergi. Kemudian tidak lama kemudian pemilik toko datang dan menanyakan perihal baju yang cacat tersebut. Maka dijawablah, baju itu telah dibeli oleh seorang Yahudi. Lalu pemilik toko itu bertanya perihal Yahudi tadi, apakah itu sudah mengecek
ada pada baju tersebut, kemudian dijawablah. Pemilik toko bertanya lagi, sekarang mana dia? Kemudian dijawablah gitu. Dia sudah pergi bersama rombongan dagang yang waktu itu. Kemudian sang pemilik toko ini membawa uang hasil pembayaran dari baju cacat tersebut untuk dimaksudkan untuk mendapatkan setelah menempuh perjalanan 3 hari. Nah, hai Fulan, tempo hari kamu telah membeli sebuah baju yang ada cacatnya. Ambil uang kamu ini dan berikan baju itu. Yahudi itu menjawab, apakah yang menyebabkan berbuat sampai sejauh ini lelaki itu menimpali atau menjawab Islam dan sabda Rasulullah. Jadi sudah ngawur sekali ya, sampai segitunya seorang pedagang ini mau mengembalikan uang yang dibayarkannya karena baju tersebut itu cacat seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk hari ini? UTS ya. Saya malah baru mau ngasih tugas ini. Nih. Ini tugas ya untuk angkatan 5. Nanti bisa disetorkan ke saya.